Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Malisa dari Pendidikan Masyarakat 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal perencanaan pemberdayaan perempuan yang berjudul Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga di Desa Madura, Kecamatan Boya Sandang-Aji. Desa Madura merupakan salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Boya Sandang-Aji. Secara umum, Kecamatan Boya Sandang-Aji yang rata-rata berada pada ketinggian 700 meter lebih di atas permukaan laut menyebabkan kecamatan ini berhawa dingin dan topografinya terdiri dari perbukitan dan tanah datar. Jika dilihat dari luas desa di Kecamatan Boya Sandang-Aji, maka desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Gunung Terang dengan luas 89,65 km persegi. Sedangkan desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Madura dengan luas wilayah 12,16 km persegi. Jika dilihat jarak dari desa ke ibu kota kecamatan, maka Desa Lubuk Liku merupakan desa terjauh, yaitu dengan jarak tempuh 42 km dari ibu kota kecamatan. Mayoritas masyarakat di Desa Madura bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Madura memiliki lahan pekarangan yang cukup luas, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dengan penanaman toga dapat dioptimalkan. Beberapa ibu rumah tangga di Desa Madura telah menanam toga. Namun demikian, jumlah toga yang ditanam jumlahnya terbatas. Pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Madura tentang beberapa jenis tanaman obat keluarga, manfaat dari masing-masing tanaman obat keluarga bagi kesehatan, bagaimana cara untuk menanam atau membudidayakan serta cara pengelolaan masih kurang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat di Desa Madura kurang dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan tanaman obat keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Madura belum memiliki kecenderungan untuk menanam tanaman obat keluarga di pekarangan rumahnya. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberian pelatihan, pemanfaatan serta penanaman tanaman obat keluarga adalah salah satu cara yang efektif yang dapat dilakukan. Kegiatan sosialisasi dan pemberian pelatihan pemanfaatan serta penanaman tanaman obat keluarga dilakukan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat desa dalam penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah menjadi produk herbal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan program sosialisasi dan pelatihan penanaman tanaman obat keluarga untuk melestarikan budaya, untuk menanam dan memanfaatkan tanaman obat keluarga di Desa Madura. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat dapat mengetahui beberapa jenis tanaman obat keluarga yang dapat dibudidayakan di halaman pekarangan rumah. Selain itu, pelatihan ini juga akan dijelaskan mengenai manfaat dan khasiat dari beberapa tanaman obat keluarga tersebut. Sasaran dalam sosialisasi dan pelatihan ini adalah seluruh masyarakat Desa Madura, terutama ibu-ibu rumah tangga. Target dari peserta sosialisasi ini adalah 30 orang ibu-ibu. Adapun proses pendampingan yang akan dilakukan dalam sosialisasi dan pelatihan ini, perlu diketahui bahwasanya di Desa Madura ini dibagi menjadi 6 dusun. Jadi, dalam proses pendampingan akan dilakukan pembagian kelompok, di mana akan dibagi 6 kelompok dan setiap dusun akan diwakilkan oleh 5 orang ibu-ibu. Metode yang akan dilakukan dalam sosialisasi ini antara lain melalui ceramah, demonstrasi, dan diskusi mengenai program pemanfaatan tanaman obat herbal dan peningkatan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan untuk menanam dan membudidayakan tanaman obat keluarga. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang jenis-jenis tanaman obat keluarga, khasiat tanaman obat keluarga, penanaman obat keluarga, dan pengolahan tanaman obat keluarga. Demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan atau mempraktekkan cara penanaman dan pembudidayaan tanaman obat keluarga. Materi yang akan disampaikan pada sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga ini di antara lain pengetahuan tentang aneka jenis tanaman obat-obatan dan khasiatnya, pengetahuan dan praktik tentang cara penanaman tanaman yang baik,
Yang ketiga, pengetahuan tentang cara pengelolaan tanaman obat menjadi berbagai macam produk olahan. Semua materi tersebut disampaikan oleh tim pengabdi dengan waktu terbatas. Untuk penanaman toga disampaikan beberapa langkah, di antaranya 1. Menyediakan media tanam. Media tanam yang bisa digunakan adalah polybag dan pot, sehingga bisa ditanam oleh warga yang memiliki lahan pekarangan rumah yang sempit. Hal penting berikutnya adalah tanah, karena komposisi tanah yang pas akan berpengaruh pada kesuburan tanaman. Komposisi tersebut adalah kompos atau humus, arang sekam padi, dan tanah. Secara praktis, ketiga bahan tersebut juga sudah tersedia di toko-toko tanaman hias. Kedua, memilih jenis tanaman yang cocok. Selain khasiat tanaman yang akan kita tanam, yang perlu kita pikirkan adalah luas lahan yang kita miliki. Apabila lahan sangat sempit, maka jenisan tanaman yang cocok adalah tanaman yang tidak banyak memakan tempat, seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan temulawak. Beberapa tanaman tersebut sangat mudah kita budidayakan sendiri dengan menggunakan media polybag dan pot. Selain polybag dan pot, diberikan beberapa saran kepada para peserta sosialisasi agar dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah seperti ember, botol, kaleng, dan lain-lain sebagai tempat untuk menanam toga sehingga tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi, jika lahan kita luas, maka kita bisa menanam tanaman obat lebih besar seperti mengkudu, jeruk nipis, belimbing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merawat tanaman obat. Setelah menanam, tentu saja kita harus merawat tanaman tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah penuhi kebutuhan air dan cahaya matahari. Selain itu, rajinlah membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanaman obat kita. Dalam pengolahan toga, kepada ibu-ibu diberikan beberapa cara atau metode. Di antaranya, 1. Memeras. Biasanya bahan yang digunakan berupa bagian tanaman yang masih segar, seperti daun, biji, bunga, dan rimpang. Bahan tersebut dihaluskan dengan ditambahkan sedikit air. Yang kedua yaitu merebus. Tanaman obat direbus agar zat-zat berkhasiat di dalam tanaman larut ke dalam larutan air. Api yang digunakan untuk merebus sebaiknya yang volumenya mudah diatur. Pada awal perebusan digunakan api besar hingga mendidih. Jika sudah mendidih, bahan di dalam air dibiarkan selama 5 menit. Selanjutnya, api kompor dikecilkan untuk mencegah air rebusan meluap. Yang ketiga yaitu menyeduh. Bahan baku yang digunakan dapat berupa bahan yang masih segar atau bahan yang sudah dikeringkan. Sebelum diramu, bahan-bahan dipotong kecil-kecil. Setelah siap, bahan diseduhkan dengan air panas. Setelah didiamkan selama 5 menit, bahan hasil seduhan disaring. Selain itu, untuk menambah wawasan ibu-ibu, maka disampaikan cara pemakaian tanaman herbal. 1. Untuk setiap jenis penyakit, cara penanganan obat akan berbeda. Misalnya, untuk penyakit kulit, herbal yang digunakan dengan cara dioles atau diramu untuk mandi. Untuk penyakit pernapasan, obat diberikan dengan cara uapnya dihisap. Selain obat yang diminum, juga sementara itu untuk penyakit hepatitis, demam, dan asam urat, obat herbal diminum. Yang kedua, cara mengonsumsi ramuan yang berasal dari tanaman obat berbeda-beda. Umumnya, ramuan dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Tujuannya agar proses penyerapan zat-zat yang berkhasiat optimal dan tidak bercampur dengan makanan lainnya. Bagi yang belum terbiasa mengonsumsi herbal, sebaiknya dosisnya sedikit demi sedikit. Setelah terbiasa, dosis yang telah ditentukan, dosis yang diminum untuk anak umur 10-15 tahun biasanya 1/2 dosis yang dianjurkan untuk orang dewasa. Sementara untuk dosis anak-anak umur 5-9 tahun adalah 1/3 dosis orang dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa khasiat tanaman obat herbal sangat beragam. Harga lebih terjangkau dari obat-obat kimia yang tentunya memiliki efek samping. Maka apabila kita jeli dalam memanfaatkan peluang berbagai jenis tanaman tersebut, bisa untuk dijadikan hobi atau bisnis keluarga. Saya rasa cukup untuk pemaparan proposal perencanaan program pemberdayaan perempuan di Desa Madura, Kecamatan Boisana Ngaji. Bila lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.